Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam acara Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, tidak seperti biasanya, kali ini kelihatannya seperti yang berbeda ya, karena kita tidak di studio, tapi karena saya punya tamu yang sangat jauh, jadi terpaksa kami bertemu secara online. Selamat datang Pastor Postinus, selamat ketemu lagi. Halo Pastor. Halo Pastor, bagaimana Pastor? Ya, sehat selalu. Bagaimana ini di Roma? Baik-baik saja? Baik, sehat, makanan enak, tetapi ini sekarang musim dingin. Musim dingin. Lagi musim dingin. Oh, ya. Oke. Pastor Postinus, kita memang berkomitmen walaupun pastor jauh, tetap harus bisa berkomunikasi karena banyak juga Sobat Komsos yang menantikan pertemuan ini. Dan kita ingin juga sedikit berbincang-bincang. Yang kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit masalah tahun jubileum yang baru saja dicanangkan oleh Bapak Paus, ya. Banyak juga dari Sobat Komsos yang ingin tahu nih Pastor, apa sih itu tahun jubileum itu? Ya, baik Pak Steve. Sebenarnya tahun jubileum itu ada dasarnya dalam kitab suci ya. Disebut pada zaman perjanjian lama itu tahun Yobel. Nah, tahun Yobel itu artinya adalah tahun penuh rahmat untuk pertobatan, untuk pembebasan, untuk penghapusan hutang dan juga berbelas kasih kepada budak. Jadi melepaskan para budak gitu ya. Kalau ada hutang itu dihapuskan, dibebaskan. Ini artinya sebenarnya adalah masa pembebasan, masa perdamaian, masa pengampunan dosa, lalu juga masa untuk berbuat baik. Dan itu ada di dalam kitab Imamat itu, bab 25. Itu kan ada di situ. Tetapi juga kalau kita lihat, kan jubileum itu, ya jubileum, itu berasal dari kata Ibrani, Yobel. Itu sebenarnya. Nah, Yobel itu, kalau arti harafiahnya itu adalah ini loh Pak Steve, sangkakala dari tanduk domba itu, domba jantan untuk meniup. Oh, iya. Yang waktu Yesus lahir itu kan malaikat membunyikan sangkakala itu seperti itu ya berarti. Ya, lalu juga yang tanduk besar itu kan. Ya. Lalu juga pada zaman Musa, dalam hukum Musa, ketika ada tahun Yobel, itu diumumkan pakai sangkakala itu. Oh itu, iya. Dari situlah berasal kata jubileum, ya. Sebenarnya itu bahasa Latin, jubileum annum, ya, tahun jubileum. Bahasa Inggrisnya jubilee, ya. Nah itu pasti. Tapi intinya itu yang harus kita tangkap. Yaitu tadi tahun pendamaian, tahun pembebasan, tahun pertobatan, tahun berbuat baik, berbalas kasih. Itu pasti. Ya. Nah itu berapa tahun sekali itu diadakannya tahun jubileum itu? Kalau berdasarkan Imamat ya 25 itu 50 tahun sekali atau sekali dalam 50 tahun. 50 tahun sekali. Ya. Maka di dalam gereja Katolik ya dimulai sebenarnya dalam gereja Katolik itu pada abad ke-13, itu pada tahun 1300 oleh Paus Bonifasius ke-8. Tetapi ya pada tahun 1470 itu diubah menjadi 25 tahun sekali. Itu. Tetapi juga ada yang namanya jubileum luar biasa. Kan kalau 25 tahun sekali berarti jubileum biasa. Tapi ada jubileum luar biasa, karena Paus bisa menentukan tahun tertentu yang misalnya untuk memperingati apa gitu, atau untuk menekankan ajaran apa gitu.
Jadi belum 25 tahun, tapi bisa juga ditetapkan ada satu jubileum yang luar biasa seperti itu ya. Biasa, itu. Terakhir itu tahun berapa ya Pastor ya? Ada jubileum luar biasa. Itu 2016. Tahun kerahiman 2016 ilahi. ya? Ya, 2016. Itu tahun kerahiman ilahi. Karena sebetulnya belum waktunya sebetulnya untuk ada tahun jubileum ya. Ya, itu belum waktunya. Nah, tapi kemudian dari tahun 2016 itu tidak harus 25 tahun kemudian ya? Tidak ya? Tidak seperti itu? Tidak, karena itu kan yang 2016 hitungannya luar biasa, di tengah-tengah yang biasa. Seperti selipan aja gitu? Iya, selipannya. Makin yang biasa yang sekarang. Ya. Jadi yang sekarang itu bukan 25 tahunnya dari 2016 ya? Betul, bukan. Betul. Itu jubileum biasa itu tahun 2000. Masih ingat ya Pastor ya? 2000. Ya, 2000. Iya. Terkenal sekali waktu itu kan namanya jubileum milenium ketiga gitu kan? Iya kan waktu itu kan? Iya, karena tepat kan perubahan abad kan? Iya, dari era 1900 jadi 2000 kan? Iya, betul. Iya. Oke, nah tahun jubileum ini apakah ada dasarnya di kitab suci, Pastor? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa dasar ya. Dasar pertama adalah dalam Imamat 25. Nanti bisa dibaca dan mulai dari ayat 1 sampai ayat 55 loh, itu panjang sekali itu. Oh, panjang ya. Dan kalau kita lihat di situ itu ada 4 ya intinya itu. Itu pembebasan itu ya. Jadi kalau ada hutang itu dibebaskan, kalau ada hukuman-hukuman itu dihapuskan, lalu juga kalau ada budak itu juga dikembalikan, kalau ada tanah yang sudah diambil dikembalikan kepada pemiliknya, kan begitu. Lalu itu tahun pendamaian. Kalau ada orang yang berkonflik berdamai kembali itu ya. Kalau ada orang yang merasa disakiti memaafkan, kan begitu. Lalu tahun berbuat baiklah kepada orang, itu ya, fokusnya berbuat baik, berbelas kasih, beramal. Maka nanti di dalam jubileum yang kita rayakan sekarang pun menekankan 4 hal itu: pembebasan, hukuman, penghapusan hukuman, pendamaian atau rekonsiliasi. Maka sakramen tobat itu penting, pertobatan dan beramal, kan begitu. Itu yang dasar yang pertama. Lalu dasar yang kedua adalah ini Pastor, Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Di situ sebenarnya di dalam tahun rahmat, kan jubileum itu berarti tahun rahmat ya. Itu di sana ada tahun pembebasan budak gitu ya, macam-macam gitu. Tetapi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 ini nanti di situ Yesus menyatakan dirinya sebagai yang membawa tahun rahmat perjanjian lama itu, menggenapi ya tahun rahmat perjanjian lama itu. Maka nanti Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu dikutip oleh Yesus di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Di situ kan Yesus mengatakan saya memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan Yesus bukan hanya memberitakan, tetapi dia sendiri yang melaksanakan tahun rahmat itu. Apa misalnya? Dia membawa kebebasan kepada tawanan, memberi penglihatan kepada yang buta, ya, menyembuhkan orang sakit, itu ya, memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang tertindas. Dan ini semua inti jubileum itu ya. Sebenarnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu juga dasar dari indulgensi. Kan di situ sebenarnya di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, kalau kita lihat terjemahan kitab suci Vulgata atau bahasa Latin, persis ada kata indulgensia itu. Indulgensi itu di dalam ayat itu. Jadi itu Pastor. Jadi luar biasa. Oh, begitu. Saya mau mengatakan sebenarnya kalau kita lihat perayaan jubileum ini, maka gereja mau mengajak kita supaya kitab suci atau sabda Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Ini pesan yang luar biasa.
Jadi tidak hanya berhenti kita baca dalam kitab suci, tapi bagaimana ini hidup. Kalau dalam kitab suci dikatakan pembebasan, berdamai, berbuat baik, pertobatan, itu pasti. Iya betul. Oke, nah tahun jubileum 2025 ini kita mulai 2024 kan ya, malam Natal ya, 24 Desember ya. 24 Desember. Nah, lalu akan berakhir kapan, Pastor? 6 Januari 2026 pada saat Epifani, perayaan Hari Raya Epifani. Pas 1 tahun. Waktu pada saat pembukaan tahun jubileum itu, Bapak Paus itu membuka pintu suci di Basilika ya. Katanya kononnya pintu itu memang sebelumnya itu ditutup tembok, Pastor? Apa namanya itu? Ya, ditutup. Yang ditutup tembok itu sebenarnya kuncinya, pasti. Kan ada kunci dari pintu suci itu. Ya, lalu itu jadi bukan satu pintu itu ditutup. Ditutup, tapi kan ada kuncinya. Ya. Jadi kunci pintu suci itu disimpan di sebuah tembok, tapi ditutup dengan batu bata. Lalu sebelum pintu suci dibuka, lalu tembok itu dirobohkan. Tembok di mana kunci pintu suci itu disimpan, lalu diambil kuncinya untuk digunakan kunci itu oleh Paus pada saat membuka pintu suci itu. Tapi pintu suci itu sendiri sudah ada, sudah digembok. Gitu. Dan terlihat pintunya memang terlihat, si pintu itu terlihat. Ya, di pintu utama. Ya, tapi digembok gitu. Digembok di pintu tapi utama. Digembok. Ya. Banyak orang yang bertanya, Pastor, kenapa memakai cara membuka pintu itu simbol apa gitu loh, Pastor? Nah, kan ide dasarnya tadi kan apa? Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Yesus memberitakan dan langsung mempraktikkan tahun rahmat itu. Membebaskan orang tawanan, memperhatikan orang miskin, menyembuhkan orang sakit, berbuat baik. Nah, itu kan berarti Yesus itu juga sekaligus menyatakan di dalam Injil Yohanes bahwa dia adalah pintu. Ya, domba-domba yang datang kepadanya akan memperoleh padang rumput yang hijau. Itu kita bisa baca di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 19 misalnya kan. Itu bisa kita lihat Yohanes bab 10 ayat 9 itu. Saya baca ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kita itu diumpamakan orang yang berziarah ya sepanjang hidup kita ini menuju siapa? Menuju Yesus. Itu sebenarnya intinya itu, menuju kepada Yesus. Maka pintu itu ya, pintu Basilika itu sebagai simbol kehadiran Yesus. Maka sebenarnya permenungan yang harus ada di dalam diri kita yang berziarah itu atau yang melewati pintu itu adalah apakah ketika saya melewati pintu itu saya sungguh membiarkan diri saya ya disentuh oleh rahmat belas kasihan Yesus, atau saya merasakan kehadiran Yesus. Nah, kalau saya merasakan kehadiran Yesus, apa yang saya pikirkan? Berarti saya diampuni oleh Yesus. Saya punya harapan, diampuni oleh Yesus. Kalau saya punya harapan, atau kalau saya memohon supaya saya diampuni, berarti apa yang saya lakukan? Saya pun mengampuni orang lain. Kan tidak hanya saya minta kepada Tuhan kan, tapi rahmat yang saya terima pun saya juga teruskan. Kan begitu. Seperti yang saya katakan tadi, kitab suci itu harus hidup menjadi bagian dari hidup kita. Itu inti utama. Jadi tidak sekadar lewat pintu itu, tetapi diumpamakan kita itu adalah orang yang berziarah, ya melewati pintu ya yang adalah Yesus sendiri, berkunjung kepada Yesus. Ya kan, Pak Steve ya? Maka sebenarnya tidak hanya pintu suci yang kita kunjungi. Di dalam kitab suci kan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu lakukan kepada orang kecil, orang yang hina, engkau lakukan kepada saya. Ya kan? Maka di dalam masa jubileum juga kita sudah menuju kepada Yesus, atau kita mempraktikkan apa yang dikehendaki Yesus. Kalau kita memperhatikan orang miskin,
lansia, ya, orang yang di penjara. Maka pintu yang kedua yang dibuka oleh Paus setelah membuka di Basilika Santo Petrus adalah pintu suci di penjara itu, di Rebibia. Oh. Itu kan pada tanggal 26. Iya, betul. Kan Itu untuk dibuka simbol pembebasan itu ya? Itu simbol pembebasan tadi itu, yang sesuai dengan Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Itu pasti. Iya, itu luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi ada berapa pintu yang dibuka oleh Bapak Paus? Kalau tidak salah itu pertama itu dia buka di Santo Petrus, Ya. Vatikan. Lalu Terus yang di penjara. Ya, di penjara di Rebibia, ya. Lalu di Basilika Lateran. Ya. Lalu Lateran. yang Itu masih di Vatikan itu. Di Roma, kalau Vatikan kan di cuma Roma, satu ya. Di Roma. Ya. Lalu San Paulo di luar tembok. Itu bahkan Basilika Gede juga. Tetapi Basilika Santa Maria Maggiore itu bukan Paus yang membuka, karena pada waktu itu dia sakit ya, sempat sakit. Tapi yang membuka adalah seorang kardinal, saya lupa namanya ya, tapi seorang kardinal. Nah itu Pak Stef, karena ada 4 basilika utama di Roma itu. Ya? Iya. Nah, apakah umat itu, apakah umat itu 4-4-nya harus berkunjung ke situ atau bagaimana ini? Kalau kita lihat aturan yang dikeluarkan oleh Penitenseria Apostolika dari salah satu penitenseria di Vatikan, itu sebenarnya tidak ada kata harus. Jadi jika memungkinkan, kan kalau sudah sampai di Roma misalnya Pak Steve, kan sayang kalau tidak mengunjungi 4-4-nya juga karena berdekatan Pak Steve. Iya. Sayang juga kan. Ya 10 menit bisa lagi sampai ke basilika yang satunya, 15 menit bisa sampai ke yang satunya, kan itu gampang sebenarnya. Oh iya, sekalian. Tapi tidak ada harus. Bisa sekalian, tapi bukan keharusan ya. Nah, untuk umat yang jauh nih seperti kami-kami ini yang di Indonesia, bagaimana nih? Perlu jugakah kita juga pergi ke seperti kalau misalnya saudara-saudara kita yang Muslim kan naik haji pergi ke Mekah gitu, apakah kita juga perlu pergi ke Vatikan untuk berkunjung ke 4 pintu itu? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau seandainya memungkinkan, umat yang memungkinkan, ya silahkan datang. Tetapi intinya itu loh Pak Steve, kita berziarah, kita bertemu dengan Yesus, kita menuju pada terang, kita menuju pada Yesus yang mengatakan akulah pintu. Itu kan sebenarnya kan? Itu intinya. Jadi menghayati ajaran Yesus. Nah, bagi yang tidak mungkin dan juga tidak perlu juga menjadi beban kehidupan, maka berziarahlah pintu suci di keuskupan masing-masing. Ya kan di kita kan ada 9, ya di keuskupan Bandung ada 9 ya pintu suci. Ya, ada 9. Ada 9. Nah, silahkan pilih itu ya. Kalau di Jakarta juga kalau nggak salah ada 9 juga ya. Kalau nggak salah di Jakarta. Rasanya 9 juga, ya. 9 juga. Ya. Jadi itu banyak kesempatan. Jadi memang tidak usah harus selalu ke Vatikan, tapi makanya di setiap keuskupan juga memfasilitasi itu ya, untuk umat berziarah melewati pintu yang sudah ditentukan. Ya, bahkan begini Pak Steve, kan ada aturan yang dibuat oleh Vatikan, Penitenseria Apostolika, tapi juga sekaligus menyerahkan kepada otoritas uskup masing-masing keuskupan untuk menyederhanakan aturan-aturan penerimaan indulgensi atau aturan-aturan selama yubelium, supaya intinya itu sebanyak mungkin orang merasakan rahmat yubelium, rahmat indulgensi, karena kita mau mewujudkan Allah yang penuh belas kasih, yang menjangkau siapapun yang berdosa, siapapun kita. Itu sebenarnya.
Nah, dari tadi kita kan bicara, Pastor juga bilang indulgensi. Sebetulnya apa itu, Pastor? Indulgensi itu. Indulgensi. Ya, baik Pastor. Iya. Jadi indulgensi itu kan sebenarnya kan dasarnya tadi kan ada dalam kitab suci ya, Pastor ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kan begitu ya? Ya. Tapi saya mau merujuk dasar lain, yaitu kitab hukum kanonik, karena saya bagian hukum kanonik ya. Hukum gereja. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab hukum kanonik, kanon 992, itu sudah ada arti dari indulgensi itu. Artinya apa? Indulgensi adalah penghapusan ya di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara. Jadi temporal punishment yang sudah diampuni di dalam sakramen tobat. Jadi sangat penting sakramen tobat. Karena yang mau dimohon untuk dihapuskan adalah hukuman-hukuman sementara atas dosa yang sudah diampuni, bukan mengampuni dosa. Iya kan? Tapi kalau kita melihat Yubelium itu, maka ada dua inti juga, meminta pengampunan dosa, tetapi juga sekaligus meminta penghapusan atas hukuman-hukuman dosa. Maka penting sekali menghapus dosa dalam sakramen tobat. Itu pasti. Kan setiap kali kita berbuat dosa kan ada akibatnya kan, Pastor ya? Iya. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman sementara dosa itu. Saya ambil contoh, misalnya seperti begini ya. Saya tiba-tiba saya membawa mobil, tiba-tiba saya menabrak rumah tetangga saya, kan begitu, rusak. Oke. Lalu dengan rendah hati saya datang ke pemilik rumah itu, lalu saya mohon maaf. Dengan tulus saya dimaafkan. Nah, pertanyaannya, setelah saya dimaafkan, apakah rumahnya langsung terperbaiki? Tidak kan? Tidak kan? Nah, tapi dengan penuh kesadaran, setelah saya diampuni, lalu saya mengatakan, Bapak dan Ibu, terima kasih saya sudah dimaafkan, tetapi saya juga ikut serta untuk memperbaiki rumah yang sudah rusak. Saya ambil biayanya dari uang saku saya. Ya kan? Jadi memperbaiki itu ibarat hukuman sementara. Itu tadi itu ya. Lalu itu kan. Lalu karena saya tidak punya cukup banyak uang, saya berbicara kepada orang tua saya. Lalu saya bilang, Pak, saya sudah merusak rumah tetangga, saya tabrak pakai mobil. Saya membiayai untuk perbaikannya. Lalu orang tua saya mengatakan, baik, saya juga memberi sebagian untuk membantu. Itu kemurahan indulgensi. Karena saya dibantu oleh orang tua, maka proses memperbaiki rumah itu lebih cepat. Jadi sama juga ya, di dalam gereja itu kita meyakini bahwa ada harta, ada kebaikan-kebaikan Tuhan kita, itu ya, Yesus Kristus itu ya, dan para kudus itu ya. Maka ketika kita mengaku dosa dan kita mohon ya penghapusan atas hukuman sementara dari dosa itu kepada Tuhan, maka kita diberi harta surgawi itu, kebaikan-kebaikan ilahi itu, kan itu. Maka kita dibebaskan. Maka ya indulgensi itu tidak hanya kita minta untuk diri kita, tapi juga kita minta untuk keluarga kita yang sudah meninggal atau orang lain yang sudah meninggal. Mana tahu mereka sedang di dalam api penyucian. Ya, dengan doa-doa kita bawa dalam Ekaristi, mereka mendapatkan belas kasihan Allah. Itu Pak Steve. Ya, karena banyak juga orang yang berpikir indulgensi itu sama dengan sakramen tobat, Pastor. Jadi sama seperti yang dosa yang sudah akan dihapuskan begitu. Ternyata bukan begitu ya konsepnya ya. Bukan ya. Dan ketika penghapusan itu yang seperti Pastor tadi ceritakan ilustrasinya, bahwa dibantu oleh orang lain untuk memperbaiki rumah itu kan. Berarti tidak semata-mata dengan adanya indulgensi nggak
nggak usah lagi memperbaiki rumah itu kan, bukan begitu ya? Tapi Enggak, jadi dibantu ya. ya itu. Dan kan kalau kita kan yang membantu kita kan gereja. Iya kan? Iya, iya. Maka diberi kesempatan. Tahun ini tahun jubileum. Ini sebenarnya gereja membantu. Apa misalnya bantuan gereja? Para imam menyediakan waktu untuk menerima pengakuan dosa. Iya kan? Itu rahmat yang luar biasa. Para imam itu diminta mendampingi umat berziarah, gitu kan? Memberi kesempatan kepada mereka untuk berdamai di dalam keluarga, kan begitu? Itu pasti. Dan yang tadi Pastor katakan juga bahwa indulgensi itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa untuk jiwa-jiwa saudara atau teman-teman kita yang sudah meninggal dan yang mungkin sekarang ada di purgatori ya, seperti itu ya Pastor ya. Purgatorium. Ada sedikit pertanyaan yang cukup ya, ada sobat Komsos yang bertanya begini, kita mendoakan atau membantu saudara kita yang ada di purgatori, kan kita nggak tahu dia itu ada di situ. Bagaimana kalau dia sebetulnya ada di neraka? Katanya kan sia-sia, katanya Pastor. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi begini Pak Steve, justru karena kita tidak tahu seseorang itu di mana, maka kita perlu memberikan yang terbaik. Perkara nanti itu betul. di mana itu tidak penting, tetapi bagaimana kita sendiri sebagai orang beriman, karena di dalam kitab suci itu ya, di dalam kitab Makabe misalnya, atau juga ada dalam Injil, bahwa kita harus memperhatikan mereka yang sudah meninggal, karena anggota gereja itu sebagai tubuh mistik Kristus, kan kita kan sebagai tubuh Kristus, semua orang yang sudah dibaptis itu tidak berhenti karena kita sudah meninggal. Jadi persatuan kita tidak berhenti karena sudah meninggal itu. Jadi tetap orang meninggal, orang yang masih hidup, yang sudah menjadi santo-santa, kita tetap satu sebagai tubuh Kristus. Ini yang sangat penting. Maka sebagai satu tubuh mistik Kristus, kita harus saling membantu, saling berjuang. Kan sama kan kalau misalnya ada orang yang datang kepada saya minta bantuan. Mungkin orang itu adalah sebagai penjahat, tapi saya bantu. Saya dimanipulasi. Tapi Yesus sendiri sudah mengatakan, iri hatikah engkau karena aku baik hati? Iya kan? Iya betul. Itu tuh. Nggak apa-apa kita berdoa. Yang penting kan kita sudah memberikan yang terbaik ya. Kita tidak tahu dia itu ada di mana. Yang penting kita mendoakan dia yang terbaik. Oke. Nah, Pastor, bagaimana untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tua untuk memperoleh indulgensi sementara dia juga tidak bisa pergi ke pintu suci yang dibuka itu loh, Pastor? Jadi memang begini, ini sangat penting untuk saudara-saudari kita, Bapak dan Ibu yang sedang sakit, yang juga lanjut usia, atau mereka para suster, ya para biarawan, ya para romo, para frater yang hidup dalam biara yang tertutup, dan juga tenaga medis yang terus-menerus harus melaksanakan pelayanan kepada orang sakit tanpa putus. Itu tahu saya khawatir, gitu ya. Jadi gereja mengatakan bagi mereka yang seperti ini itu tidak masalah, tidak harus memaksakan diri harus ke Roma, tidak harus memaksakan diri harus ke paroki atau ke keuskupan atau menuju pintu suci, tidak harus. Tetapi di tempat mereka masing-masing pun bisa memperoleh rahmat indulgensi. Apa yang harus mereka lakukan? Punya semangat pertobatan. Jadi mereka mohon kepada Allah dan mempersembahkan kesulitan mereka, beban-beban hidup mereka kepada Allah sambil berdoa. Doa Bapa kami, kan sebenarnya kan doa sederhana ya yang diminta oleh gereja. Doa Bapa kami doakanlah, doa aku percaya doakanlah, itu kan. Kalau doa rosario doakanlah, kan begitu. Doakanlah orang-orang yang Anda cintai, yang sudah meninggal, doakanlah mereka, kan begitu. Lalu saya usul, karena sangat penting tadi yang namanya pengakuan dosa untuk memperoleh indulgensi, maka kalau memungkinkan, misalnya mengundang romo datang ke rumah untuk menerima sakramen tobat, kan memungkinkan, kan begitu.
Ya Pak Steve ya. Lalu juga kalau misalnya orang sakit itu di rumah sakit atau tenaga medis di rumah sakit, kan kalau di rumah sakit Katolik misalnya itu bisa mengundang romo untuk kesempatan pengakuan dosa, kan begitu Pak Steve. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi untuk yang sudah tua, yang sakit atau yang memang tidak memungkinkan untuk pergi, jangan khawatir ya Pak Surya, tetap bisa melakukannya di tempat masing-masing. Iya, itu. Dan memang tahun ini banyak sekali umat yang melakukan ziarah, yaitu ke pintu-pintu yang memang sudah dibuka. Ya. Tidak ada salahnya kita mengikuti itu, tapi tidak usah juga memaksakan diri kalau memang kondisi memang tidak memungkinkan untuk itu. Ya. Seperti itu ya Pak Surya. Ya. Oke. Nah, Pak Steve saya tambahkan ya. Ya. Oke. Nah, tapi bagi mereka yang sehat, yang bisa melakukan ziarah, maka memang akan ada aturan dari Vatikan. Kalau orang yang normal, maka untuk memperoleh indulgensi, maka memang pertama ini yang penting sekali, dalam keadaan disposisi baik. Disposisi baik itu berarti dia mengaku dosa karena ada pertobatan yang dilakukan, itu ya. Lalu melakukan ziarah ya di pintu suci di keuskupan atau kalau memungkinkan di Roma itu kalau memungkinkan ya. Lalu beramal, berbuat baik. Lalu juga berkonsiliasi kepada orang. Jadi kalau dalam keluarga konflik ya berdamai. Kalau di tempat kerja konflik ya berdamai, kan begitu. Lalu mendoakan intensi Bapak Paus ya. Nah ini bisa dicari di internet, tetapi saya lihat begini, misalnya seperti bulan Februari itu intensi Bapak Paus itu berkaitan dengan panggilan imamat dan hidup religius. Kalau bulan Maret itu untuk keluarga-keluarga dalam krisis, itu intensi Bapak Paus. Kalau April intensi Bapak Paus adalah untuk penggunaan teknologi baru. Kan juga baru keluar dokumen gereja mengenai AI. Dokumennya ya. Dokumennya ya baru keluar. Lalu bulan Mei itu untuk lingkungan pekerjaan, itu ya. Itu luar biasa. Lalu bulan Juni itu untuk dunia agar bertumbuh dalam bela rasa, berbuat baik. Lalu bulan Juli itu untuk formasi dalam berdiskresi. Jadi pendidikan untuk mempertimbangkan. Karena orang zaman sekarang sulit sekali membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Bahkan menormalkan yang buruk. Kan begitu ya? Itu kecenderungan. Nah, ini Lalu bulan Agustus untuk hidup saling berdampingan. Ini menerima perbedaan. Ya. Maka ini jangan sampai kita jatuh pada menabuh genderang perpecahan. Bulan September itu untuk hubungan kita dengan seluruh ciptaan. Lalu bulan Oktober untuk kerjasama antar tradisi agama. Jadi ini hubungan antar agama. Lalu bulan November untuk upaya pencegahan bunuh diri. Karena sekarang banyak ini Pak Steve. Lalu yang terakhir bulan Desember untuk umat Kristiani di daerah konflik. Nah, isi doanya itu kan ada isi doanya itu. Tadi kan yang saya bacakan itu intinya, judul-judulnya. Bisa dicari di internet. Itu bisa kita doakan ya. Kita doakan setiap bulannya. Lalu yang berikutnya adalah berbuat amal kepada orang lain. Maka berbuat amal itu tidak hanya memberikan uangnya, tetapi perhatian, mengunjungi orang sakit, panti jompo, berbuat baik kepada orang lain, juga mendonasikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, mengunjungi mereka yang di penjara. Di Bandung kan ada penjara itu Pak Steve. Iya kan? Nah, apakah umat kita, umat Katolik mengunjungi mereka di sana? Tentu saja tidak hanya mengunjungi ya. Betul. Iya, jadi tahun ini memang banyak sekali yang bisa kita lakukan ya Pak Surya. Iya, betul. Oke, nah di tahun jubileum 2025 ini pun kita ada maskot Luce. Apa kira-kira deh Pastor maknanya daripada maskot itu? Ya,
kalau kita lihat secara keseluruhan itu bagus sekali maskot itu, karena itu menggambarkan ya kita manusia yang berziarah, kan begitu kan? Iya, Jadi iya. berziarah. Tapi yang menarik di situ dibuat seperti anime. Itu kan sebenarnya kan Iya. kesukaan kaum muda ya. Jadi Iya. ya, jadi Ini gereja saya itu. punya Pak Sur. Oh, oh ya. Jadi gereja itu melalui maskot ini memperhatikan orang muda. Ini sebenarnya kan, maka dipakai yang bentuknya anime itu. Nah, kalau kita lihat warna ini kan kuning. Warnanya itu kan itu warna bendera Ya. Vatikan. Bahwa kita satu itu ya. Ah, si kuning ini ya, si kuning ini. Ini Lalu baju pelaut katanya ya, baju pelaut ya, jas pelaut ya. Ya, karena banyak hubungan gitu ya. Nah, dia memakai tongkat. Nah, itu tongkat Ya, itu kan ini tongkatnya. ya apa tuh sedang berziarah, dan tongkat itu untuk membantu kalau terantuk, kalau jatuh. Jadi kita harus tetap kuat untuk berziarah itu kan begitu. Lalu memakai sepatu bot kan? Ini Ya, sepatu, ya. Sepatu bot itu Nah, lalu ini kan apa Pak Sur? Ada coklat-coklat ini. Ada Kan maknanya lumpur. itu coklat-coklat itu. lumpur. Oh, kotor, sepatu yang kotor. Penuh lumpur itu artinya bahwa berjuang keras itu ya, lalu rendah hati, kan berlumpur, mau rendah hati itu ya, siapalah aku di hadapan Tuhan. Tetapi warnanya warna hijau ini ya, simbol harapan. Walaupun apa namanya itu penuh perjuangan itu ya, tapi saya punya kerendahan hati dan saya punya harapan. Lalu memakai rosario ya. Kan ada rosario Ya, ini kan? ini rosario, ini ada Itu rosario ya. artinya dalam perziarahan kita harus sungguh-sungguh dipenuhi dengan hidup doa. Kan begitu, ini hidup doa ya. Jadi itu simbolnya. Lalu matanya itu, Ya. kan itu kan apa? Terang. Ya kan? Ya, ini nih yang putih-putih ini, ya ini. Itu Ya. artinya bahwa dalam perziarahan kita menuju pada terang sejati sesungguhnya. Siapakah itu? Yesus Kristus. Oh. Itu kan sebenarnya. Iya kan? Ya, itu Iya. yang luar biasa. Lalu kalau simbol yang biru ini di lingkaran ini itu ya, itu sebenarnya apa? Warna yang dominan di dalam patung Bunda Maria ya. Ya, betul. Maka kita sebagai peziarah juga kita berziarah bersama Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria. Kan sebenarnya kan devosi kita kepada Bunda Maria itu bukan kita meminta Bunda Maria mengabulkan doa kita, kan bukan. Tetapi seperti dalam kitab suci para rasul ya berdoa bersama Bunda Maria. Kan begitu. Jadi itu simbolnya pasti. Sederhana sekali sebenarnya. Iya, luar biasa ya. Maskot ini luar biasa sih. Luar biasa. Penuh makna ini semuanya. Iya. Bukan hanya sekedar seperti hiasan boneka biasa. Ya. Bukan, itu. Wah, terima kasih sekali nih Pak Sur sudah mendapatkan pencerahan tentang Jubileum 2025. Mudah-mudahan Sobat Komsos terutama itu juga bisa memaknai tahun ini dengan 4 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama pembebasan, yang kedua pertobatan, terus berbuat baik, dan satu lagi perdamaian. Apa ya? Satu lagi Perdamaian. Pembebasan, berbuat baik, pertobatan, perdamaian. Ya, perdamaian. Rekonsiliasi, iya. Oke. Terima kasih Pak Sur Postinus atas waktunya di tengah segala kesibukannya masih tetap bisa menyapa Sobat Komsos. Saya harapkan nanti ada waktu lain Pak Sur untuk juga kita bisa bicara-bicara lagi yang lain. Yang cukup menarik itu adalah yang dokumen terakhir yang Bapak Paus keluarkan ya tahun Januari ini, bulan Januari ini kan, yang tentang AI itu ya. Tanggal 28 Januari. 28 Januari kan? Ya, judulnya Antiqua et Nova. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan juga bahas itu, Pastor. Bisa pasti. Oke. Terima kasih Pastor Postinus atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti ya.
Ya, Sobat baik. Komsos, demikianlah perbincangan kita dengan Pastor Postinus. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini dapat juga bermanfaat bagi Sobat Komsos semua. Kita berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Salam. Terima kasih Salam. semuanya, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pak Steve.